Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang saat ini saya beri tema rancangan Tuhan atau rancangan kita. Kita akan melihat di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9, demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, setiap manusia, setiap kita pasti punya rancangan atau rencana masing-masing, ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita, setiap rancangan kita, apa yang sudah kita rencanakan. Namun sebagai anak-anak Tuhan, apapun rancangan kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang memutuskannya. Apakah itu sama dengan rancangan Tuhan bagi kita atau tidak? Karena rancangan Tuhan itu jauh berbeda dengan rancangan manusia. Rancangan Tuhan itu jauh berbeda dengan rancangan kita. Dan itu sudah dijelaskan di dalam ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, kata firman Tuhan. Jadi seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita ikut atau harus selaras dengan rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mengapa kita harus ikut rancangan Tuhan? Kita lihat, karena Tuhan tidak bertanggung jawab atas setiap rancangan, atas setiap rencana kita. Dia hanya bertanggung jawab penuh atas setiap rancangannya bagi kita. Ya. Jadi Tuhan gak bertanggung jawab atas setiap apa yang kita rencanakan. Ya. Kalau itu sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan bertanggung jawab. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, bukan dalam rancangan Tuhan, Tuhan gak bertanggung jawab di sana. Ya. Ya. Jadi kita lihat Tuhan itu hanya bertanggung jawab penuh atas setiap rancangannya bagi kita. Kenapa? Karena rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik. Rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera, seperti yang dijelaskan dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera. Di dalam firman salinan, firman Allah mudah dibaca, itu dikatakan seperti ini. Aku mengatakan hal itu sebab aku tahu rencana yang ada padaku bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan, aku mempunyai rencana yang baik bagimu. Aku tidak merencanakan melukai kamu. Rencanaku ialah memberikan pengharapan dan masa depan yang baik bagimu. Jadi kita lihat rancangan damai sejahtera yang Tuhan rencanakan bagi setiap kehidupan kita, itu adalah damai sejahtera. Rancangan yang baik. Ya. Tidak melukai. Bukan rancangan kecelakaan. Manusia, kita itu punya pandangan terbatas
atas setiap apa yang menjadi rencana kita, ya. Sehingga tentu hasilnya mungkin kegagalan, hasilnya kecelakaan, ya. Kenapa? Karena sekali lagi kita punya pandangan yang terbatas. Kita nggak bisa melihat jauh ke depan. Kita hanya berandai-andai, kita hanya merancangkan sesuatu, tapi kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi Tuhan tidak terbatas pandangannya, karena Dia tahu jalan hidup kita jauh sebelum kita ada di sana. Jadi sebelum kita menikmati hari itu, Tuhan sudah tahu apa yang akan kita alami. Tuhan sudah tahu tahun-tahun ke depan kita belum ada di sana, Dia sudah ada di sana. Dia tahu. Itu sebabnya Dia merancangkan sesuatu yang baik bagi kita. Damai sejahtera. Yang perlu kita lakukan adalah berserah pada kehendak Tuhan, kepada rancangannya bagi kita. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan rancanganku kepadamu. Kalau selaras, kalau itu sesuai dengan rencanamu, itu akan terjadi. Tapi kalau tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, biar itu dijauhkan. Kenapa? Karena sekali lagi rancangan Tuhan itu yang terbaik. Rancangan damai sejahtera. Berserah kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 15. Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi kita lihat, ya, kita nggak tahu hari esok. Itu sebabnya kita harus berserah kepada kehendaknya dalam hidup kita. Ya. Sehingga firman Tuhan katakan, kita berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi apa yang kita lakukan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita sudah rencanakan, itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana memahami rancangan Tuhan bagi kita? Bagaimana kita bisa memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam setiap hidup kita? Karena kalau kita lihat rancangan Tuhan itu memang tidak mudah untuk dipahami. Manusia tidak dapat menyelami pikiran Tuhan. Karena kenyataannya, firman Tuhan katakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nggak mudah untuk dipahami. Tetapi percaya, rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita, dan akan selalu berhasil kalau kita mau berserah pada kehendak Tuhan. Ayub 42 ayat 2, Ayub katakan seperti ini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya kira ini bukan hanya menjadi iman dari Ayub, tapi menjadi iman pengharapan kita. Ya, bahwa ketika kita berserah kepada rancangan Tuhan itu tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Rancangan Tuhan itu akan selalu berhasil dan berhasil memuaskan setiap hidup kita. Nah, untuk memahami rancangan Tuhan bagi kita adalah hidup intim dengan Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup intim dengan Tuhan. Keintiman berbicara kehidupan yang selalu menyenangkan hati Tuhan.
Sehingga firman katakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan, niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Jadi setiap jalan-jalan Tuhan, setiap rancangan Tuhan itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan kita. Dan sekali lagi saya katakan, itu hanya kita temukan, kita akan memahami itu kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran penting dari pembahasan saat ini adalah tetaplah dalam rancangan Tuhan bagi kita. Karena rancangan Tuhan mengajarkan kita agar hidup ini tetap senantiasa ada di dalam Dia, belajar tunduk melakukan kehendak-Nya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini kami sudah menikmati firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami semua sebagai umat-umat-Mu. Biarlah kami mau terus berserah kepada rancangan-rancangan-Mu bagi kami. Karena rancangan-Mu itu rancangan yang terbaik. Rancangan damai sejahtera untuk memberikan kami masa depan yang penuh harapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ajar kami juga menjadi umat-umat Tuhan yang selalu intim dengan Engkau Tuhan. Supaya kami dapat memahami apa yang menjadi rancangan-Mu, kehendak-Mu bagi kami. Sehingga kami tetap ada di dalam Engkau dan kami hidup melakukan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang hendak hidup dalam kelegaan. Sebab kami mencari titah-titah-Mu. Kami hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.